Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Faisal dengan NIM K6420034 dari mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi pembelajaran dengan judul Hubungan Antara Regulasi dan Peraturan Perundang-undangan. Nah, materi ini sangat penting kita pahami karena dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap kebijakan pemerintah dan tindakan masyarakat selalu diatur oleh sistem hukum yang saling berkaitan. Pemahaman tentang hubungan antar regulasi dapat membantu kita untuk mengetahui bagaimana hukum di Indonesia bekerja dengan baik dan sistematis agar tidak terjadi suatu kekacauan ataupun tindak tindih antar peraturan. Nah, di sini terdapat tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama ada peserta didik dapat menjelaskan pengertian regulasi dan juga hubungan antar regulasi. Yang kedua, dapat memahami hierarki atau tingkatan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menganalisis contoh kasus nyata yang menunjukkan keselarasan maupun pertentangan antar aturan hukum. Selanjutnya, pengertian dari regulasi. Nah, apa itu regulasi? Regulasi adalah aturan atau kebijakan yang dibuat oleh lembaga berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat. Tujuannya yaitu untuk mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bersama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan juga konstitusi negara. Tanpa regulasi, kehidupan sosial dan pemerintahan akan kacau karena tidak ada pedoman hukum yang jelas. Maka dari itu, regulasi menjadi fondasi utama dalam mengatur perilaku warga negara agar sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, sedangkan hubungan antar regulasi adalah keterkaitan atau koneksi antar berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia agar dapat membentuk sistem hukum yang harmonis dan tidak tumpang tindih. Terdapat dua jenis hubungan utama. Yang pertama, hubungan vertikal. Nah, di hubungan vertikal ini, antar peraturan lebih tinggi dengan yang rendah, peraturan yang rendah tidak bertentangan dengan yang lebih tinggi. Misalnya, peraturan pemerintah harus sesuai dengan undang-undang dan undang-undang harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, hubungan horizontal, yaitu hubungan antar peraturan yang setingkat atau sejajar. Walaupun sejajar, semua peraturan harus saling mendukung dan tidak saling meniadakan. Misalnya, antar peraturan kementerian atau antar daerah harus selaras dalam tujuannya. Nah, di sini selanjutnya, hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan yang menunjukkan tingkatan kekuatan hukum dari yang tertinggi hingga yang paling rendah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu yang merupakan sumber hukum tertinggi dan dasar semua peraturan. Lalu yang kedua, terdapat ketetapan MPR atau TAP MPR, di mana keputusan resmi yang mengikat lembaga negara dan masyarakat. Yang ketiga, UU dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Peraturan ini dibentuk oleh DPR bersama dengan Presiden, sedangkan Perpu dikeluarkan dalam keadaan genting. Yang keempat, peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah dibuat oleh Presiden untuk melaksanakan isi undang-undang. Yang kelima, peraturan presiden, yaitu peraturan pelaksanaan yang lebih lanjut dari peraturan pemerintah, di mana presiden melaksanakan kebijakan pemerintahan. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Peraturan ini dibuat oleh DPR provinsi dan gubernur untuk melaksanakan otonomi daerah. Yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten atau kota, di mana dibuat oleh DPR kabupaten juga bersama dengan kepala daerah untuk mengatur kebutuhan masyarakat lokal. Kemudian kembali pada fungsi hierarki regulasi dari perundang-undangan. Yang pertama, yakni untuk menjamin kepastian hukum. Yang kedua, untuk menghindari pertentangan antar peraturan. Yang ketiga, menjadi landasan pembentukan peraturan yang ada di bawahnya. Kemudian yang keempat, untuk mempermudah koordinasi antar lembaga pemerintahan. Nah, dengan hierarki ini, sistem hukum Indonesia menjadi lebih tertata dan tidak saling tumpang tindih. Selanjutnya, terdapat contoh kasus nyata yang
dalamnya terdapat kasus bertentangan. Contoh yang ada di dalam PPT berikut ini adalah operasi tangkap tangan Bupati Ponorogo, di mana melibatkan dugaan suap dan juga jual beli jabatan oleh pejabat daerah. Tindakan tersebut bertentangan dengan UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan juga UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam kasus tersebut telah menunjukkan bahwa aturan hukum di Indonesia sebenarnya sudah jelas, namun pelaksanaannya sering tidak konsisten. Artinya, regulasi hanya akan efektif jika disertai integritas dan penegakan hukum yang kuat. Selanjutnya, yang kedua, yakni adanya kasus tumpang tindih, di mana terjadi kenaikan pajak bumi dan bangunan, di mana seperti daerah Pati, Semarang, dan juga Tangerang, masyarakat menolak kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan yang melonjak tajam hingga ratusan persen. Secara hukum, kebijakan ini memiliki dasar pada UU nomor 28 tahun 2009 dan juga UU nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antar pemerintah dan juga daerah. Kedua undang-undang tersebut memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk menetapkan tarif pajak sendiri demi meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Namun dalam prakteknya terjadi tumpang tindih antara asas legalitas dan juga asas keadilan sosial, di mana secara hukum kebijakan ini sah dan sesuai aturan. Namun secara sosial atau masyarakat, mereka terbebani dan tidak dilibatkan dalam proses sosialisasi kebijakan. Hal inilah yang mengakibatkan muncul protes dari kenaikan pajak yang dinilai tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat dan juga dinilai kurang transparan. Nah, di sini kita belajar bahwa regulasi tidak hanya harus benar secara hukum, tetapi juga harus adil dan juga berperi kemanusiaan dan berperi keadilan. Selanjutnya, kasus nyata yang ketiga yaitu tentang kasus keselarasan. Di mana kasus keselarasan ini yaitu keselarasan di mana dalam digitalisasi pelayanan publik. Di sini terdapat kasus sampel nyata yaitu di daerah Jawa Timur antara Surabaya dan juga Banyuwangi yang menjadi contoh selaras antara regulasi yang harmonis. Kebijakan ini memudahkan masyarakat di dalam mengurus berbagai layanan administrasi sehingga dapat lebih cepat, efisien dan juga transparan. Kebijakan tersebut selaras dengan UU nomor 23 tahun 2014 dan juga UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik serta peraturan presiden tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dalam keselarasan tersebut membuktikan bahwa regulasi yang baik dapat mendorong inovasi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, berikut materi yang dapat saya ulas dan saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Yang dapat saya simpulkan dari materi hari ini yaitu bahwasanya regulasi adalah dasar keteraturan kehidupan bernegara. Lalu hubungan antara regulasi dapat memastikan hukum di Indonesia tetap harmonis dan tidak tumpang tindih. Kemudian selanjutnya di dalam hierarki peraturan perundang-undangan, di dalamnya dapat menjaga agar semua peraturan dapat selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang intinya bahwa di dalamnya terdapat kasus nyata yang menunjukkan tentang implementasi pelaksanaan hukum dan hubungan antara regulasi dari hierarki peraturan perundang-undangan yang harus memperhatikan keadilan, kemanusiaan dan juga kepentingan rakyat. Hal ini yang menjadikan pemahaman penting bagi kita untuk menjadi warga negara yang baik, taat hukum, berpikir kritis dan juga menjunjung nilai-nilai kemerdekaan dan juga menjadikan Undang-Undang Dasar sebagai tolak ukur dan sumber dari segala sumber hukum. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan juga kesadaran hukum bagi kita semua. Sebagai generasi muda yang cerdas, berintegritas dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai konstitusi, maka kita harus selalu memperjuangkannya dan selalu belajar bersungguh-sungguh demi masa depan yang cerah. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.